Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimanapun Anda berada, baik yang ada di Jakarta Padang ataupun Jakarta Petang. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Bulu Demit akan mengeksplor ataupun nakatilas keberadaan sebuah makam wali yang berada di daerah Gunung Pati, Desa Ngabian, Desa Ngabian. Daerah Sibatur deh, Sibatur. Di mana makam wali ini sering orang menyebut adalah makam Adipati Wasis Joyokusumo. Jadi makam yang ada di Gunung Pati ini yang di daerah Ngabian itu adalah makam beliau Adipati dari Kota Pati. Yang pertama dari Adipati yang pertama itu dimakamkan di daerah Ngabian Gunung Pati, ya, bernama Adipati Wasis Joyokusumo. Sampai mana atau gimana ceritanya bahwa beliau Adipati ini sampai dimakamkan di daerah Semarang atau di Gunung Pati, ada cerita apa dan ada sejarah apa yang menyelimuti kisah misteri keberadaan makam yang ada di Ngabian ini. Malam hari ini bersama beliau, ya, Bapak Turman, Pak Turman ini adalah juru kunci. Wah, ampun, juru kunci yang kepasaran kunci. Dia nggak masih juru kunci, tapi kepasaran kunci untuk menjaga makam Adipati Wasis Joyokusumo yang ada di Ngabian. Jadi ceritanya seperti apa, sedikit banyak Bapak Turman ini mengetahui dari turun temurun cerita dari nenek moyang, Mbak, dari nenek moyang ataupun dari orang-orang Pati sendiri. Dan kenapa orang Pati khususnya, ya, Adipati Wasis Joyokusumo ini bisa dimakamkan di Pati? Sebelah pesertanya malam ini bersama Bapak Turman. Turman. Assalamualaikum Bapak Turman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai bahasa campur-campur ya. Ini gini Pak Turman, mengenai makom Adipati Pati Wasis Joyokusumo itu ceritanya atau sejarahnya seperti apa sampai beliau Adipati pertama di Pati ini sampai dimakamkan di Gunung Pati. Ya, mungkin dengan sebagai penjaga kunci. Penjaga kunci. Mungkin menceritakan Pak kisahnya sampai terjadi nama Gunung Pati sampai makamnya beliau itu ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang adalah puji syukur kepada Allah yang beri saya yang untuk kepasaran kunci makam ini, Mas. Dulunya itu memang bapak saya yang bawa kunci. Untuk mertua bapak mertua. Itu Kang Mas itu disuruh bawa kunci nggak mau. Alhamdulillah saya yang kepasrahan, suruh membukakan pintunya. Kalau ada orang masuk, yang masuk. Dan ini larah-larahan pun Mbah Wasis Joyokusumo Sumari wonten Gunung Pati, Bupati Pati sepindahan kok. Ini kok wani pun kan ngendikan pun perang kalian Mataram. Kalian perang kalian Mataram, lalajeng rumaos Mbah Wasis niku kan Kang Masipun kalian Sutowijoyo. Deneng Sutowijoyo niku. Lah niku masa masuk Kang niku kon bayar upeti adine kan kirang Bayogi ngoten kan pun ngoten. Lah lajeng Mbah Wasis atil rayine teng mriku Mataram nitih jalan sebelah ini kok. Jalan sebelah ini kok unduripun Mbah Wasis dipun tuker kalian Pragulo, Mas. Pragulo niku lembu
lembu sing numpahi wong Pati, Pragula sing numpahi wong Pati. Lah amargi napa Mbah Wasis mboten kondur wonten Pati, amargi dipun Mbah Stowijaya nika. Nggih, Mbah Stowijaya. Nika kaya masak kaya anu kaya wong napa bupati tumpakane sapi ngono. Oh, nggih. Lah mboten kondur wonten Pati, ananging dapat alas daerah pegunungan mriki sampean. Lah mboten kondur wonten Pati, dapat alas daerah pegunungan menika, nggih menika lajeng dipun pegunungan ingkang babat alasnya piantun Pati. Lah niku lajeng dinamini Gunung Pati ngoten. Napa kok ngoten Mas? Enten mbok menawi niki nggih wonten kampung mriki niki wonten Gunung Pati niku enten kampung Ngabean, enten kampung Magersari, enten kampung Sekrangkeng, Jagalan, Tebalan, Ngelarangan. Kula kinten mbok menawi menika rumien-rumien niku daerah Gunung Pati niku kados kraton ngoten. Terus keraton alit nggih. Nggih, kraton alit ngoten. Jadi pengikut Adipati nderek mriki ngoten. Lah niku ngantos sumare wonten daerah mriki kok ngoten saged ngoten wonten kampung Ngabean, amargi Ngabean niku mbok menawi ngen ngabe. Oh, iya nggih. Petinggi-petinggi lah petinggi ngen. Lah enten kampung napa Magersari niku mbok menawi ngen Keputren. Oh, nggih. Iya lah. Wonten kampung Sekrangkeng mbok menawi ngen tahanan-tahanan nika. Enten kampung Perbalan mbok menawi cara-caranipun persidangan ngoten, persidangan di Perbal ngoten. Cara-cara rumiyin ngoten. Lah niku wonten kampung Jagalan niku nggih dipun mbok menawi sak niku napa eksekusi ngoten kok nggih tempat hukuman Jagalan niku napa wonten niku Mas Kaligung niku lepene naminipun Kaligung mbok menawi Kaligung niku rumiyin mboten damel siram kumbo-kumbo mriku. Oh, Kali Agung ngoten. Kali Agung. Pemirsa, bila saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahwasanya Adipati Wasis Joyokusuma itu dulu itu adalah perang, ya dari Kabupaten Pati, perang sama Mataram, di mana dulu Adipati Wasis Joyokusuma ini adalah kakak daripada beliau dan yang Joyokusuma begitu. Ya, gitu kan. Karena Adipati itu tidak mau ngasih upeti dengan apa ya pemikiran kakaknya kok ngasih uang kepada adiknya. Ya, Adipati tidak mau. Ya, beliau datang ke Mataram dengan menaiki kuda sembrani. Dengan Danang Stowijaya, karena dulu itu juga orang sakti juga Bapak Ji. Nah, kuda sembrani yang dinaiki oleh Adipati Pati, ya, itu adalah Adipati pertama yang di daerah Pati itu diganti sama Danang Stowijaya itu menjadi lembu atau sapi. Nah, sehingga Pragula gitu. Kalau dalam bahasa Jawanya itu lebih halus itu Pragula atau lembu. Nah, karena kuda sembrani itu sudah diganti dengan lembu, akhirnya Adipati Pati Wasis Joyokusuma tidak pulang ke Pati, tapi beliau mengembara sampai di pegunungan di daerah Semarang. Itu Pak daerah Semarang. Nah, di pegunungan itu, nah, beliau sama Punggawa juga sama prajuritnya itu mendirikan sebuah kerajaan kecil yang ada di daerah Gunung Pati sini, yang dulu bukitnya itu ada perbukitan. Yang dinamakan Gunung Pati dikarenakan waktu itu pendatang yang datang itu adalah dari kota Pati, sehingga gunung yang dijadikan tempat bermukimnya Adipati Wasis Joyokusuma dinamakan Gunung Pati. Nah, karena itu ditandai dengan beberapa tempat, nama-nama desa yang ada kaitannya dengan kerajaan atau kadipaten Pati. Salah satunya itu adalah Desa Ngabean. Desa Ngabean itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah kumpulan orang-orang Ngabe atau orang-orang penting pada zaman kerajaan dulu.
Pada zaman Kadipaten itu ada yang namanya Ngabeyi, itu adalah orang-orang penting, namanya. Sehingga desa itu ada yang desa Ngabeyan, dan kemungkinan dulu adalah tempat berkumpulnya orang-orang penting dalam satu titik tertentu sehingga dinamakan desa Ngabeyan. Terus berikutnya itu adalah ada yang namanya desa Jagalan. Desa Jagalan itu diyakini itu adalah tempat atau wilayah yang dijadikan untuk hukuman orang-orang pada zaman dahulu, namanya jagalan, penjagalan atau tempat hukuman. Itu masih ada sampai sekarang di daerah Gunung Pati pastinya. Sampai jagalan, terus ada lagi desa yang namanya desa Magersari. Ya. Dalam desa Magersari itu kalau diterjemahkan lagi itu adalah tempat ataupun nama taputren atau tempat-tempat berkumpulnya putri-putri bangsawan pada saat itu. Ya, itu namanya Magersari. Sehingga dijadikan desa yang namanya desa Magersari. Nah, setelah itu ada desa apalagi Bapak? Sekerangkeng. Nah, ada desa Sekerangkeng. Nah, Sekerangkeng itu kerangkeng. Kalau dalam bahasa Jawa itu kalau di artian Indonesia itu adalah penjara. Penjara. Dan itu diyakini adalah tempat untuk hukum-hukuman para penjahat atau mungkin para orang-orang yang tidak sesuai dengan Adipati-Pati sehingga dipenjarakan dalam satu tempat. Dan sampai sekarang namanya dinamakan desa Sekerangkeng. Terus ada lagi desa apa? Perbalan. Desa Perbalan. Desa Perbalan itu adalah tempat untuk merbal itu si persidangan. Mungkin disidang dulu, lalu dieksekusi. Desa Perbalan itu kalau mungkin Indonesia kayak mahkamah agung ya, kayak menjauh-jauh pengadilan. Perbalan di Perbal tapi dihukum. Jadi ada tempat, salah satu tempat di mana sebelum para penjahat yang pada saat itu mau diadakan hukuman, ada tempat khusus yang namanya Perbalan atau tempat menghakimi ya, namanya Perbalan. Kalau di Indonesia kan adalah tempat atau dimenjatuhkan atau tempat pengadilan. Dan lagi ada salah satu kali ya di Gunung Pati itu namanya Kaligung. Kaligung. Kalau diartikan itu bahwasanya Kaligung itu adalah kali agung atau kali tempat bermandinya orang-orang besar pada zaman dahulu lagi. Jadi dinamakan Kaligung karena kali itu tempat untuk mandi para kerabat keraton atau kerabat kerajaan pada masa itu. Bapak Purwan itu di samping makam Adipati-Pati, itu ada makam satu lagi itu istrinya atau apa itu Pak? Ya menurut apa nih ceritanya? Ceritanya ini istri ini pun Nyiro pun. Jadi istrinya Adipati-Pati Pasir Wijogosomo itu namanya Nyiro Suri. Terus wonten melih niku sekitar makam itu ada makam-makam lainnya beda dengan makam yang lain gitu. Sama makam itu makam-makam sistem. Niku makam Punggo Rumiyin. Berarti masih kerabat kerajaan. Nggih, ora Terus yang sering datang Pak, yang sering dugi rawuh napa nyuwun wasilah niku kebanyakan dugi mriku tiyang-tiyang pundi mawon. Nggih, piantun Pati, piantun Kudus. Pokoknya daerah wetanan nggih ngonten Muryo ngoten. Ya sering nggih. Wonten piantun Pekalongan nggih wonten. Ngoten. Jadi merasa dituakan nggih. Dan makam wali Mbah Adipati Wasis Wijogosomo ini sering diziarahi oleh orang-orang yang menginginkan suatu wasilah atau suatu karomah ya, atau apa namanya itu Pak ya, yang menginginkan sesuatu ya, berdoa di situ dengan keyakinan dan berharap bisa terkabulkan apa yang menjadi keinginannya. Dan rata-rata yang datang ke makam beliau adalah orang-orang dari luar Semarang, kebanyakan orang-orang Pati, karena orang-orang Pati merasa itu adalah sesepuhnya. Jadi mereka datang ke sini mengadu atau mencari karomahnya beliau. Nah, terus selama jenengan di sini Pak itu saya dengar ada hall ya,
Iya, ada acara call ya. Insya Allah besok tanggal 25. 25. Tapi itu kan tanggal Februari. Atau sebelum Lebaran ya? Iya, pokoknya saderenge pokoknya wulan ruah. Nggih, wulan ruah. Dintenipun Ahad pon, malam Ahad pon. Setepaing Ahad pon ngoten. Mesti niku diurawuhi Pak Pati-pati nggih. Kadang-kadang rumen niku wong nate sinten Pak Permadi. Pak Permadi Sing paranormal itu. Nggih, ngertos rawuh mriki. Paranormal niku nggih. Kang Jawa niku. Nggih. Jadi keberadaan makam beliau Mbah Adipati Wasis Wijoyokusumo itu sebelahnya ada sebuah makam lagi. Itu adalah makam Nyai Roro Suli. Roro Suli itu dia adalah istri beliau daripada istri Adipati Wasis Wijoyokusumo sendiri. Pemirsa Bulu Demit yang ada di Jalan Padang ataupun Jalan Peteng, seperti apa bentuk ataupun cungkup daripada makam Adipati Wasis Wijoyokusumo, nanti bersama tim Bulu Demit malam ini akan kita telusur di mana tempat dan keberadaan cungkup makam Adipati Wasis Wijoyokusumo yang ada di Desa Ngabian, Gunung Kenari, Semarang. Kita lanjut. Terima kasih Bapak Turban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.